Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam PPG FMIPA. Video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran berbasis daring menggunakan aplikasi WA pada materi nutrisi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Belajar, mari sejenak kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum pembelajaran kita lakukan, Bapak ingin memeriksa kehadirannya. Jadi yang sudah hadir, coba kamu kirimkan voice note dengan Saya Dinda Paramita hadir, Pak. Maciko Levana hadir, Pak. Zaskia Dwi Julianda hadir, Pak. Oke, anak Bapak sekalian pastinya masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Nah, pada pertemuan kali ini masih ada berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas waktu kelas 7 dulu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu dulu waktu kita bahas ada 8. Masih ingat ini 8-8-nya kan? Ada yang namanya bergerak, ada peka terhadap rangsangan, ada beradaptasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antara yang 8 itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu? Membutuhkan nutrisi. Pastinya setiap nutrisi. Nah, apa pentingnya kita membahas ini? Dengan adanya kita membahas ini, maka kita lebih cermat, lebih tahu memasukkan makanan yang seharusnya kita masukkan ke dalam tubuh. Dan kita bisa mengetahui makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi untuk menghasilkan energi yang maksimal bagi tubuh kita. Kekurangan energi itu akan bermasalah. Kelebihan energi juga bisa mengakibatkan gangguan pada tubuh kita. Oke, setelah mempelajari ini nanti Bapak harapkan semua peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus peserta didik juga mampu menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menganalisis kebutuhan energi kita sehari-hari. Jadi di dalam pembelajaran ini nanti Bapak akan buat dia per kelompok seperti yang sudah dibagi kelompok-kelompoknya semalam itu. Dan modulnya juga sudah Bapak bagikan. Dan tinggal Bapak bagikan itu akan Bapak berikan evaluasi soal-soal 10 soal. Dan itu kalian kerjakan setelah selesai pembelajaran ini. Oke, kalau seandainya kalian disuruh milih, kalian pilih gambar yang mana kira-kira? Gambar yang pertama, Pak. Gambar yang pertama, Pak. Gambar yang pertama, Pak. Oke, kalau Bapak perhatikan ternyata banyak yang pilih gambar yang pertama. Tidak ada yang memilih yang gambar yang kurus dan juga tidak ada yang memilih gambar yang gendut atau obesitas. Kira-kira alasannya kenapa? Alasan yang kedua kurang nutrisi, Pak. Kalau yang ketiga kelebihan makanan, Pak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak Bapak yang telah berusaha untuk menjawab. Dan jawaban kalian luar biasa, ya betul semuanya. Oke, jadi kalau kita yang namanya kelebihan nutrisi itu bisa menyebabkan yang namanya obesitas intinya ya. Sedangkan kalau kita kekurangan nutrisi itu akan menyebabkan yang namanya kurus ya. Makanya kita harus mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang pas. Oke, nah sekarang Bapak tanya,
Itu tadi kenapa bisa terjadi seperti itu sudah dijawab si Kak Dikta ya, kelebihan dan kekurangan makanan. Terus, memangnya berapa jumlah kalori yang dibutuhkan setiap hari? Apakah misalnya Kak Dikta, Ocha, Andini itu membutuhkan kalori yang sama setiap harinya? Atau misalnya ada orang tuanya yang bekerja di kantor, ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, apakah itu membutuhkan kalori yang sama setiap harinya? Terus, untuk memenuhi kebutuhan energi kita makan makanan yang seperti apa? Seperti apa makanan yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak di video yang bisa kalian tonton supaya bisa mengerjakan yang namanya permasalahan-permasalahan yang Bapak utarakan di atas sama yang ada di LKPD-nya ini. Ya, tentu saja Bapak juga memfavoritkan salah satu dari makanan ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak hanya sekedar mengenyangkan dan enak saja, tetapi kita harus memperhatikan kandungan nutrisi atau gizi yang terkandung di dalam makanan. Terus apa itu nutrisi atau gizi? Mungkin di antara kita ada yang sudah Jadi yang duluan kelompoknya presentasi akan mendapatkan nilai tambah. Pak, nama saya adalah Octavia Sinorat. Saya dari kelompok 6, kelas 86. Nah, saya ingin menjawab tadi nomor 1 dan 2. Nomor 1 jawabannya adalah, ya penjelasannya, Dayu merupakan olahragawan yang berusia 19 tahun. Maka kebutuhan energi per hari mencapai 3.000 kalori. Saat sarapan dan makan siang, Dayu telah mengkonsumsi makan sejumlah 1.700 kalori, sehingga saat makan malam Dayu harus makan dengan asupan kalori sejumlah 1.300 kalori agar tidak menjadi kurus atau semakin gemuk. Dari sup jamur 1 mangkok, ayam goreng 1 potong, nasi putih 1 mangkok, pisang goreng 3 potong. Nah, itu semua hasilnya adalah 1.300 kalori dan itu yang harus dimakan Dayu. Presentasinya luar biasa sekali. Ya benar tadi si Dayunya itu dia seorang atlet, usianya tadi itu 11 tahun. Jadi kategori pekerjaan dia itu termasuk, kalau kita lihat di tabel itu termasuk pekerja berat ya. Iya benar sekali. Terima kasih kelompok 6 ya. Terima kasih Ocha. Oke, semua soal sudah terjawab dan alhamdulillah semua jawaban-jawaban kalian luar biasa. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Terus untuk menguatkan pembelajaran kita ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui lagi tadi. Yang pertama tadi, yang namanya energi yang dibutuhkan setiap masing-masing kelompok, coba rekam suaranya. Kira-kira kesimpulan yang dapat kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mustarifah dari kelas 84 kelompok 4. Kesimpulan dari pembelajaran ini, saya mengetahui lebih lanjut apa itu tentang kalori dan semua manfaat-manfaatnya. Terima kasih kepada Nur Mastari, Ocha, dan Nina ya. Kesimpulan-kesimpulan yang kalian berikan itu tadi semoga menjadi ilmu tambahan bagi kalian dan terus diingat. Bapak hanya menambahkan sedikit. Dengan mempelajari ini, kita sudah harusnya lebih tahu tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita sudah tahu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita juga harus tahu makanan-makanan apa yang seharusnya kita masukkan. Pelajaran ini Bapak juga ingin ada masukan dari kawan-kawan yang lain, kira-kira bagaimana Oke, untuk materi berikutnya, di pertemuan berikutnya kita jumpa lagi nanti di hari Kamis
Nah, di hari Kamis nanti kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Bapak harapkan antusiasnya seperti ini kalau bisa ditingkatkan ya. Terus sebelum nanti diakhiri pembelajaran ini, Bapak juga akan memberikan soalnya itu dari tinggal kalian klik nanti di situ. Setelah kalian klik nanti kalian isi. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran ini betul-betul Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sejenak ya. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi kalau energi yang kamu hasilkan itu kurang dan lebih, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuhmu. Makanya jaga kesehatan dan tetap perhatikan pola makan dan asupan nutrisi yang dimasukkan. Assalamualaikum.